Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin yang dirahmati Allah, para ayah bunda, semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi semangat untuk membersamai Anda di rumah. Asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada pagi ini diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar, ya. Kita saat ini memang dituntut untuk cepat belajar dan juga semakin intens mengkaji nilai-nilai yang perlu dan harus ditanamkan pada anak-anak yang kita lahirkan. Karena kehidupan ini sekarang ini berjalan dengan sangat cepat, ya. Hitungannya bukan bulan, tapi hitungannya adalah hitungan hari, bahkan juga jam dan juga detik, ya. Perubahan-perubahan sangat cepat terjadi di sekitar kita. Perubahan ini tanpa diduga dan perubahan-perubahan yang terjadi sepertinya kalau tidak diantisipasi dengan cepat, mungkin pada fase-fase kehidupan ini kita akan kehilangan nilai untuk kita tanamkan pada anak-anak dan putra-putri kita sebelum mereka dipaksa untuk memasuki masa-masa berikutnya. Kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat ingin terus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin ketinggalan momen sedikit pun, karena kehilangan satu pertemuan bagi mereka, ketinggalannya bukan ukuran tidak sederhana. Mereka memaknainya akan kehilangan generasi, sehingga ketika Rasulullah SAW sudah wafat, mereka memiliki tradisi yang sangat bagus dengan mengatakan majlis bina nu'min sa'ah, ayo duduk walaupun sejenak untuk membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sesaat. Najlis bina nu'min sa'ah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita berlangsung sangat cepat dan orang lain pun juga begitu, ya, melakukan rekayasa apakah teknologi dan lain sebagainya juga sangat cepat, maka semestinya kita pun juga perlu belajar cepat, ya, untuk mengantisipasi perubahan yang ada itu agar anak kita tetap kokoh, ya, atau dalam bahasa hadis itu tautinun nafsi. Tetapi alangkah baiknya bila bagusnya rumah itu dihuni oleh generasi-generasi yang juga baik. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disebutkan sabda Nabi, nikmal malus soleh lirrojulis soleh. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang-orang soleh. Demikian pula, hadirin yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika sibuk bekerja mencari nafkah untuk masa depan anak-anaknya, itu insya Allah berpahala bila niatnya tepat. Tetapi yang paling penting adalah seiring bertambahnya harta dan persiapan harta untuk masa depan anak-anak kita para orang tua semakin bertambah pula kualitas keimanan dan kualitas kebaikan.
Demikian pula anak-anak yang kita lahirkan dan yang kita siapkan masa depannya juga memiliki kualitas yang sama dengan orang tuanya. Paling tidak demikian, agar janji Allah dalam surat At-Tur ayat 21 bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mencoba belajar bersama tentang menanamkan akidah dan iman ini pada putra-putri kita. Dengan judul seri Bina Karakter di Rumah, ya, ini sebagai bekal bagi kita semua untuk menunaikan tugas utama dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak-anak kita. Kita perlu mencontoh ini. Ya, kecil tapi berkarakter, ya. Kecil-kecil tapi berkarakter. Ada beberapa kisah, ya, kisah yang sangat terkenal dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama seorang bocah yang masih kecil. Saat itu tengah mengembalah kambing atau domba milik majikannya. Diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyampaikan keinginannya membeli seekor kambing yang sedang digembala itu. Nah, tentunya si anak ini menolak dan keberatan karena kambing-kambing itu bukan miliknya. Nah, ini sangat mungkin ya apabila dilakukan oleh orang lain, pas kebetulan majikannya tidak melihatnya, si anak akan mengambil langkah menjual. Tetapi anak ini istimewa. Istimewanya saat digoda oleh Umar seperti itu, dia mengatakan fa'ainallah. Memang tuanku tidak melihat, tetapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada juga seorang guru bercerita tentang muridnya. Ada salah satu murid yang sangat beliau sayangi. Kecenderungan ini membuat iri murid-murid yang lain dan sikap itu menuai protes dari mereka. Sang guru tidak memberikan jawaban berupa kalimat-kalimat verbal, tetapi jawabannya berupa perintah. Semuanya mendapatkan perintah yang sama. Perintahnya adalah ini ada seekor burung, ya, masing-masing memegang seekor burung dan diperintah untuk menyembelih di tempat yang tak ada siapapun yang melihatnya. Akhirnya semuanya menunaikan tugas itu, mencari lokasi dan tempat yang dirasa tak ada yang menyaksikannya. Akhirnya hampir semuanya menyembelih hewan yang diperintahkan tadi itu, kecuali satu, si bocah yang sangat disayang tadi. Saat semuanya menghadap dan ditanya apakah sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya menjawab sudah. Hanya si satu bocah tadi yang tidak menyembelih apa yang diperintahkan. Saat ditanya kenapa itu terjadi, si anak menjawab, wahai guru, engkau memerintahkan saya untuk menyembelih burung ini di tempat yang tak ada siapapun menyaksikannya. Saya sudah mencari ke sana kemari lokasi dan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, tapi tidak aku temukan. Sebab semua tempat itu dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan iman yang ada pada diri anak, meskipun masih kecil tetapi sangat luar biasa dan tentunya sangat berdampak pada kehidupan dan masa depannya. Kita pun juga diingatkan dengan cerita gulam, ya, seorang gulam, itu disebut dengan gulam, punya guru. Dia sebetulnya kadernya seorang raja yang diserahkan kepada tukang sihir untuk dididik, ya, untuk dibina. Tetapi tanpa sepengetahuan tukang sihir, si bocah ini juga belajar pada seorang syekh. Ternyata si gulam ini lebih tertarik dan lebih menguasai ilmu yang diajarkan oleh syekh tadi itu. Ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bisa dan mampu mengalahkan tukang sihir. Singkat cerita ya Bunda yang dirahmati Allah, gambaran-gambaran cerita seperti ini seharusnya menginspirasi kita semua sebagai para orang tua
untuk memiliki anak-anak yang memiliki kualitas keimanan yang seperti itu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap berkorban untuk kebaikan umat ini, kebaikan bangsa ini, sebagai realisasi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu menanamkan akidah ini sejak kecil, menanamkan iman ini? Ini sebetulnya kalau kita pada pertemuan sebelumnya mengkaji tentang tahapan-tahapan kehidupan anak, kehidupan manusia secara umum, dilihat dari tahapan-tahapan usianya dan juga kecenderungan dan apa yang dibutuhkannya. Saat penanaman akidah dan iman ketika anak masih kecil itu sesungguhnya terkait dengan momentum, ya, terkait dengan kesempatan. Kalau ketika ada momen diskon, kita berusaha memanfaatkan sebaik mungkin, kita bergegas menuju tempat-tempat belanja guna mendapatkan diskon yang waktunya terbatas itu. Kita pun bersegera dan juga berlomba. Kenapa? Karena ada kesempatan. Seperti halnya pada hari ini, ya, tanggal 10 Muharram, karena ada fadilah dan keutamaan dari puasa Asyura, dihapus dosa setahun sebelumnya, kita pun berusaha dan berlomba untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah, ternyata pada usia-usia belia itu merupakan kesempatan juga. Ada momen yang penting, ya, pada diri anak kita. Bila terlewat, tidak akan kembali lagi. Kalau dalam kaidah manajemen waktu itu, bahwa hari ini bukanlah hari esok. Hari ini, apa yang ada pada hari ini tidak bisa diganti pada esok hari. Ciri waktu itu apabila berlalu, dia tidak akan kembali lagi. Itu ciri waktu. Kehidupan pun juga demikian. Kesempatan pun juga demikian. Tiap waktu ada ibadahnya, tiap waktu ada fokusnya. Saat anak-anak masih usia belia, masih seger potensi fitrahnya itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan tiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Penjelasan hadis Nabi ini ditangkap oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka beliau pun mengingatkan kita semua, ya, patut untuk kita ambil pelajaran penting dari beliau, ya. Kata beliau, akidah harus ditanamkan kepada anak-anak sejak masa permulaan pertumbuhannya agar ia dapat menghafalnya. Kemudian bersamaan dengan pertumbuhannya, dia akan memahami maknanya sedikit demi sedikit. Diawali dengan menghafal, kemudian memahami, lalu diikuti dengan meyakini dan membenarkannya. Ya, ada seorang syekh di Sudan itu namanya Syekh Isom Basir. Beliau pengalaman belajarnya diajar oleh orang Mesir. Orang Mesir itu kalau mengajar pada murid-muridnya, kaedahnya itu adalah begini. Sudahlah, hafal saja, nanti kalian akan paham sendiri. Kalian hafal, nanti akan paham sendiri. Nah, ternyata tradisi orang Mesir seperti ini, kalau kita telusuri dasar-dasar keilmuannya itu, ini cocok dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Permulaan, tanamkan anak, suruh dia menghafal, nanti sedikit demi sedikit akan memahami maknanya. Jadi diawali dengan menghafal, kemudian memahami, lalu diikuti dengan meyakini dan membenarkannya. Nah, ini penting, ya. Yang ini sulit rasanya dipenuhi oleh orang-orang yang seperti usia-usia saya seperti ini, ya, karena sudah agak-agak susah dibanding dengan penanaman akidah itu ketika masih kecil. Walaupun ada manfaatnya, di usia berapapun akidah bila ditanamkan akan memberi manfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi-potensi fitrah ini juga diberitakan oleh Allah, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi, Allah mengambil kesaksian kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu?
kita semua pada saat itu, ayah bunda, saya, bapak ibu semua, kemudian anak-anak yang dikandung oleh para bunda, juga diambil persaksiannya. Dan saat itu semuanya menjawab. Baik yang lahir di Pakistan atau di Pakiswetan, yang lahir di Sorbonne, Perancis, atau di Cirebon, ya. Semuanya memberikan jawaban yang sama saat berada dalam kandungan itu. Inna kunna qalu bala syahidana, tetapi inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah. Ya, yang dilupakan bukan hanya persaksian ini, ya, tapi juga bahasa Arabnya pun juga dilupakan. Ya, padahal dulu ketika dalam kandungan bisa menjawab bala syahidana. Nah, karena lahirnya di Malang, lahirnya di Surabaya, lahirnya di Jawa, akhirnya lupa bahasa Arabnya, dan peran orang tua dan lingkungan yang menyebabkan kita semua berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah banyak istilah-istilah dan bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sebagai tambahan penjelasan Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka momen yang sangat penting ketika masa usia balita atau usia belia itu kita tanamkan keimanan, karena keimanan itu lebih lebih pada banyak terkait dengan hafalan-hafalan, ya, terkait dengan kemampuan otak dalam menyerap. Otak anak itu berbeda dengan kita. Kalau otak itu seperti tangan yang nyaut gitu. Jadi ada responnya sangat cepat. Sesuatu yang jatuh kemudian langsung kita saut, itu ketangkepnya itu cepat, sampai kepada kita itu cepat. Nah, beda dengan otak yang tidak bisa menangkap. Kalau sudah tua kadang mendal-mendal, ya, memantul itu. Turun, memantul, turun, tapi anak tidak, malah menangkap. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanamkan pada diri anak-anak kita saat ini sangat penting, ya. Dasarnya ini ada beberapa hal yang kita tanam. Yang pertama, mentalkin atau mendikte anak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, ini ternyata tidak sederhana, ya. Kemudian yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang keempat, mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, mendidik berkorban demi akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 dasar yang patut ditanamkan pada anak-anak kita di rumah ini. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan la ilaha illallah. Saya ingat bapak saya dulu itu kalau ngajari anak tidur itu, doa tidur, setelah membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, bapak saya itu nyuruh anak-anaknya, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ditambah Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 3, belum sampai 21 sudah tidur. Ya, mungkin itu untuk melatih fokus. Ya, tetapi juga yang penting itu, kalau mengikuti konsepnya Al-Ghazali, yang penting menghafal. Setelah hafal nanti secara perlahan akan memahami. Nah, sekarang pun juga para orang tua mengajarkan anak-anaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengajari anak-anak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir yang sangat luar biasa, ya. Bahkan ini adalah kalimat yang merupakan jaminan surga. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meninggalkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil, ya. Ini sangat penting, ya. Sangat penting, jaminan surga dan juga jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kita akan coba lihat satu persatu, ya, 5 hal yang kita tanamkan ini nanti teknisnya seperti apa, fadilah dan keutamanya bagaimana, dan nanti teknisnya seperti apa. Semoga nanti bisa kita serap dan kemudian kita amalkan dan kita
praktekkan pada diri anak-anak kita. Yang pertama, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ya, yang mentalkin kalimat la ilaha illallah. Ada satu hadis ini tergolong hadis yang gharib ya. Gharib itu matanya agak aneh ya, agak janggal ya, agak janggal, dan salah satu varian hadis yang lemah. Tetapi kita melaksanakannya, mengamalkannya dengan cara tidak meyakini itu sebagai hadis ya. Kalau menurut para ulama hadis itu terhadap hadis yang lemah, kaedahnya adalah satu terkait dengan fadhailul amal, yang kedua lemahnya atau dhaifnya tidak terlalu berat, kemudian yang ketiga saat mengamalkan tidak meyakini bahwa itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian la ilaha illallah. Yang dimaksud iftahu ala sibyanikum maksudnya begini, ketika anak sudah bisa berucap, sudah bisa mengucapkan dan melafalkan kata dan kalimat, saat itu pertama yang patut untuk diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan begini, pada waktu anak bisa berbicara, mereka ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Hendaknya yang masuk pertama kali ke dalam telinga mereka adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini begini, hadirin yang dirahmati Allah. Ini kan pendapat Ibnul Qayyim ya. Boleh nggak kita mengamalkan pendapat Ibnul Qayyim? Boleh selama itu baik. Kalau di atas, kalau mengamalkan ucapan ulama yang bagus, yang baik itu boleh. Kalau yang di atas ini juga kalimatnya baik, ajarannya baik. Hanya matanya itu dianggap matan yang lemah. Kalau matanya baik, boleh diamalkan. Tetapi yang jadi persoalan itu adalah kita tidak boleh menganggap itu sebagai hadis Nabi, khawatir dianggap mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalannya terkait dengan menisbatkan kalimat. Baik, kembali kepada talqin la ilaha illallah pada diri anak ini ya. Ini saya kira ayah bunda sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Ini untuk menegaskan kembali saja. Kadang sambil bermain-main anak diajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau ketika sholat ada bacaan-bacaan tahlil yang juga diajarkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga kalimat la ilaha illallah dan sebagainya. Ini juga bagian dari mentalkinkan, mendiktikan. Tadi ya konsepnya Imam Al-Ghazali, anak menghafal, nanti secara bertahap dia akan memahami. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan la ilaha illallah nanti akan berdampak pada tumbuhnya rasa cinta. Tumbuhnya rasa cinta anak pada orang tua, ya, tumbuhnya rasa cinta anak pada orang tua, dan terutama cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini melatih kejujuran sejak dini ya, sejak kecil. Apa yang saya sampaikan ini menanamkan dan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya diperintah oleh Nabi, tetapi juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini ada di hadis Arba'in Nawawi ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman faqala. Suatu hari, kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi. Apa kemudian ada juga yang menyebutkan berboncengan dengan Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ini? Ya gulam, ada beberapa poin yang diajarkan. Ya. Yang pertama adalah jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Wah, ini maknanya luar biasa ini ya, sangat dalam.
menjaga Allah itu seperti apa. Tapi anak kecil sepertinya tidak bertanya, menjaga Allah itu bagaimana? Walaupun kemungkinan ketika usia-usia masuk 4, 5, 6 itu kalau mengikuti konsepnya Dr. Muhammad Khair Asy'al, anak sudah mulai terbiasa dialog. Ya. Anak sudah mulai banyak bertanya itu usia 4, 5, 6, 7 itu sudah mulai banyak bertanya. Tapi yang menarik begini, kalau anak terbiasa menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran dan ditalkin dengan La ilaha illallah, dia akan menemukan kosakata-kosakata terkait dengan kehidupan nyata yang bisa dilihat, serta kehidupan dan kenikmatan surga, dan juga tentang makhluk gaib. Maka pertanyaan-pertanyaannya akan berkembang, obsesinya, imajinasinya itu sangat luas. Ya. Boleh jadi ketika kecil masih dikatakan, jagalah Allah, dia akan menjagamu. Nah, dia kemungkinan berpikir, bagaimana ya menjaga Allah? Masa Allah perlu dijaga? Nah, seperti itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan karena dia memiliki imajinasi yang dibangun melalui hafalan-hafalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga talqin kalimat-kalimat keimanan, ya, kalimat-kalimat tauhid. Berbeda hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila anak hanya diajari atau ditalkin kata-kata, kalimat, atau menyaksikan hal-hal yang sifatnya material saja. Kecerdasannya kalau mengikuti versi Nabi, orang yang cerdas itu adalah yang mampu memahami kelemahan diri dan berbuat untuk hidup setelah kematian. Maka kalau yang pandangnya cenderung material, ya tidak cerdas menurut konsep hadis Nabi ini. Ya. Jadi sangat penting kita menanamkan kalimat La ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang agak rinci. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Dia pun menjadi berani. Kenapa? Karena berlindung kepada zat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, ya. Ketergantungannya hanya pada Allah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak kita suatu saat boleh jadi akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, berhadapan dengan realitas, jauh dari orang tua. Saat itu apa yang dilakukan? Minta kepada siapa? Nah, jagalah Allah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Anak-anak sejak kecil diajari ketika menginginkan sesuatu, misalnya kita syaratkan. Yang bersangkutan misalnya minta buku, kita katakan berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah semoga diberi buku oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti yang membelikan itu ayah bundanya. Setelah terbelikan, kita katakan pada yang bersangkutan, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayah bunda yang membelikannya. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, maka tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengajarkan keberanian, ya, mengerjakan keberanian. Berhadapan dengan siapapun dia tidak takut. Kenapa? Karena sesuatu itu memberi mudarat atau tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada qada dan takdir itu sangat penting untuk selalu menumbuhkan optimisme, tidak membuat pesimis bagi masa depan putra-putri kita. Masyarul muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, menanamkan akidah itu adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarga serta sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menanamkan cinta kepada Rasul, kepada keluarga dan juga sahabat. Dan anak-anak kita, sekali lagi pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan tabel tahapan-tahapan pendidikan anak versi Dr. Muhammad Khair Asy'al, yang itu kita jadikan sebagai acuan, ya.
Nanti anak-anak usia-usia SMP, SMA itu akan lebih luas kebutuhan sosialnya dan akan semakin agak jauh dari orang tuanya, lebih dekat dengan teman-temannya. Tetapi ada hal yang penting untuk kita ingat, saat itu anak sudah bicara tentang idola, tentang apa yang disukai dan disenangi, siapa yang akan dijadikan sebagai panutan. Kita lihat ya, generasi sekarang ini anak-anak usia SMP dan SMA, coba kalau melihat seorang bintang film, atau sekarang bukan bintang film lagi ya, sudah nggak laku film-film, selebgram ya, selebgram dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Teriakan-teriakan histeria. Itu kenapa? Karena usia-usia itu dia memandang sosok, dia memandang orang yang dianggap bisa dicontoh. Walaupun fakta yang terjadi, yang dicontoh itu hal-hal yang sifatnya lahiriah ya. Penampil gaya rambutnya, penampilan gaya berpakaiannya, bahkan juga anting-anting yang dipakai kalau laki-laki sekarang seperti itu ya. Ini sangat mengerikan sebetulnya ya, karena orang itu cenderung meniru siapa yang dia sukai dan yang cenderung meniru siapa yang disenangi itu. Makanya sejak dini kita ajarkan untuk cinta kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Kurikulum ini khusus tema cinta Nabi, keluarga dan para sahabatnya ini, hadirin rahmati Allah, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Ini sebetulnya masih muda juga, ya, masih belia yang bertanya ini. Bertanya tentang hari kiamat. Jadi pertanyaan tentang hari kiamat itu kan gaib ya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa, dan jawaban Nabi juga jawaban yang mengantarkan pada kecerdasan itu. Nabi mengatakan, kalau kamu bertanya tentang hari kiamat, lalu persiapan untuk hari itu apa? Artinya pengetahuan persiapan menghadapi hari kiamat itu lebih penting daripada pengetahuan tentang kiamat itu kapan terjadi. Orang sekarang itu kan begini, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada kecenderungan sangat senang mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang lain. Akhirnya berlomba-lomba, jadi sangat senang ketika menerima informasi pertama, dia itu kepingin buru-buru untuk di-share kepada orang lain. Kenapa? Ya, karena merasa puas kalau dianggap sebagai orang yang pertama yang share. Walaupun yang di-share itu kadang belum dibaca isinya apa, akhirnya bermasalah, ya, belum dicek dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kepada Nabi, kapan hari kiamat itu? Dijawab oleh Nabi dengan pertanyaan pula, apa yang kau persiapkan untuk hari itu? Dia menjawab, tidak ada, hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bapak Ibu, asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sederhana cinta dan mencintai itu. Ya, ini berdampak pada apa? Kebersamaan. Kebersamaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebersamaan di akhirat. Kebersamaan di dunia kadang dipisahkan ya secara fisik, tetapi kebersamaan kecenderungan, kebersamaan gaya hidup dan sebagainya kadang itu bisa terjadi ya. Idolanya di Korea, tapi gaya rambutnya sama dan sebagainya. Nah, itu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang dicintainya, meskipun kebersamaan pada level rambutnya saja. Ya, sama-sama dicat ya, sama-sama dicat ya.
Kalau idolanya orang bule memang rambutnya pirang ya. Kalau yang di Indonesia yang pirang itu disebut dengan buceri, bule ngecat sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu anhu menangkap pesan tadi dengan mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan beliau mengaplikasikannya, aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap bersama mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, meskipun saya tidak mampu melakukan amalan yang mereka lakukan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasul dan para sahabat, fadilah dan keutamaannya luar biasa. Nah, sekarang secara teknis, bagaimana menanamkan cinta kepada Rasulullah itu pada anak-anak kita? Ada beberapa cara. Satu, bersegera melaksanakan perintahnya. Tetapi ya perlu kita ingat, anak itu ketika diperintah tidak segera berangkat. Apalagi kalau yang memerintah tidak melakukan yang diperintahkan. Ayah bunda memerintah anak sholat, tapi ayah bunda belum persiapan sholat, ini agak susah respon anak itu. Kalau ayah bunda sudah berwuduk terlebih dahulu, ibunda sudah mengenakan mukena, memerintah anak, insya Allah relatif lebih mudah karena dia melihat sosok yang memerintah itu juga melaksanakan hal yang sama. Ketika ada teman yang melakukan hal yang sama, anak akan merasa ringan. Jangankan anak-anak, kita pun juga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibujuk oleh Allah agar ringan berpuasa itu dengan mengatakan, umat sebelum kamu lo juga diperintah. Makanya anak-anak kita itu kalau disuruh belajar, sedangkan kakaknya tidak kita suruh belajar, dia protes, kok saya sendiri yang disuruh belajar, kakak kok tidak. Ya. Nah, jadi anak-anak kita ajari bersegera melaksanakan perintah Allah, kemudian kita ajari untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ajari untuk kalau ada orang yang menghina Nabi, ya kita ajari untuk membela Nabi. Kemudian mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh Ustadz, kalau di Indonesia ini mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, ini kayaknya biayanya mahal. Loh, kenapa demikian? Kurma ajwa itu mahal harganya Ustadz, 1 kilo lebih dari 90.000 misalnya. Atau berapa itu? Setengah kilo itu berapa itu? 1 kilo 200-an ribu ya. Mahal itu. Juga apalagi yang disukai. Rasulullah itu suka makan daging kambing. Waduh, Ustadz, mahal. Mencintai yang dicintai Rasul bukan hanya makanan ya, tetapi banyak hal yang disukai oleh Rasulullah SAW dan itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Terus kemudian menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Mengajari anak menghafal hadis-hadis Nabi. Terus kemudian mempelajari sirah Rasulullah SAW. Dan yang keenam, napak tilas kehidupan Nabi dan mencari peninggalannya. Ini penting juga ternyata. Ya. Anak-anak diajak umroh nanti ya. Semoga ayah bunda dimudahkan oleh Allah untuk mengajak putra-putrinya berangkat ke tanah suci. Niatnya apa? Di samping beribadah kepada Allah juga napak tilas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada beberapa poin yang ingin saya tekankan terkait dengan cara menanamkan cinta pada Nabi ini. Ada yang murah, hadirin rahimakumullah. Ada yang murah. Apa itu? Tapi ternyata ketika saya baca kok mahal juga ya. Mahalnya bagaimana? Ini nanti akan kita tahu ya. Tentang mengajarkan anak untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih ya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw alahu min sami'in. Makna hadis itu begini,
man yahfadhu hadithan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassahullahu bil bahjati wassururi fid dunya. Siapa menghafal hadis Nabi, maka Allah mengkhususkan baginya kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Nah, itu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang coba kita perhatikan tradisi salafun saleh, para ulama dan juga orang-orang soleh tempo dulu. Ada pengalaman yang dirasakan oleh Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini oleh ayahnya dikatakan begini, ya. Dia diberi 1 dirham tiap hafal 1 hadis. Ya, 1 dirham itu sekitar 70.000. Kalau sekarang mungkin dengan kondisi keuangan seperti ini mungkin bisa 80 bahkan mungkin lebih ya. 1 hadis diberi 70.000. Itu 1 hadis, hadirin yang dirahmati Allah. Padahal anak-anak ini kita ajari hadis pendek-pendek. Itu udah berapa itu? Ya udah siap tiap kalau 10 hadis berarti 70.000 ya. Kemudian anak-anak diajari untuk melayani ulama hadis, ya, untuk membantu mereka. Ini ada kisah menarik dialami oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini anak orang kaya, tetapi ayahnya bangkrut dalam bisnisnya, akhirnya pindah ke Mekah. Suatu saat Sufyan bin Uyainah kecil berada di halaman Masjidil Haram. Datang orang tua menunggang kuda. Si orang tua ini bilang kepada Sufyan, tolong nak ya, kamu jaga kudaku. Si bocah ini bilang, enggak mau. Loh, kenapa enggak mau? Ajari aku 1 hadis, maka akan aku jaga kudamu. Akhirnya anak ini diajari oleh si pemilik kuda tadi bukan 1 hadis. Ada 8 hadis yang diajarkan kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah akhirnya menjaga kuda tersebut. Setelah pemilik kuda keluar dari masjid, bertanya, apa manfaat dari hadis yang aku ajarkan padamu tadi itu? Oh, kamu tadi mengajarkan padaku hadis ini 1. Yang kedua, kamu ajarkan hadis ini. Ada 8 hadis yang diulang, seperti yang diajarkan oleh Amr bin Dinar tadi. Lantas orang tua tadi mengatakan, ya sudah, kalau begitu, besok kamu ikut majelisku. Ternyata ujiannya seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Untuk bisa mengikuti majelis harus dites seperti itu. Ini luar biasa. Ada cerita lagi. Ali bin Asim itu meminta pada anaknya dengan mengatakan begini. Diceritakan oleh si anak ya. Bapakku memberiku 100.000 dirham dan berkata, pergilah, jangan sampai aku melihat wajahmu kecuali setelah engkau hafal 100.000 hadis. 100.000 dirham. Ya, kalau 70.000 kali 100.000 berapa? Nah, tolong nanti dihitung ya. Ya, dihitung dan disiapkan untuk anak-anaknya. Dan kita katakan pada anak-anak, kamu kalau hafal 1 hadis dapat 100 dirham. Ya, dapat 100 dirham. Berapa? 7 juta ya. 70.000 kali 100.000. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan tradisi menulis dan memeriksa hadis. Ini dialami oleh Hisham bin Urwah. Bapakku bertanya kepadaku, sudahkah engkau salin hadisnya? Aku jawab, belum. Sudah. Sudah kamu periksa? Belum. Wah, berarti belum kamu salin. Pengertian menyalin itu ternyata bukan hanya menulis dan mencatat ya, tapi juga memeriksa, mengulang-ulang dan sebagainya. Ini juga menghafal hadis tidak hanya monopoli anak laki-laki. Ternyata anak dari Malik bin Anas. Ini beliau pendiri mazhab Malikiyah ya, Malik bin Anas. Punya kitab Al-Muwatta. Kitab ini ternyata dihafal juga oleh putri beliau. Kalau Imam Malik mengajar, ada murid yang hafalan hadis, si anak perempuan ini kan berdiri di balik pintu. Kalau ada yang salah, anak perempuan ini ngetuk pintu.
sebagai tanda kalau ada kalimat yang salah dari hafalan tadi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, begitu juga Aisyah mengajarkan hadis dan fikih hadis ya kepada keponakannya yang bernama Urwah bin Zubair. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ini pahalanya sangat banyak sebetulnya. Tapi ini poin-poin penting saja, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tradisi di Ihya'ul Quran itu, kalau orang tua misalnya dalam satu hari sudah bisa mendampingi anak menghafal satu halaman dalam satu hari ya, itu disarankan bahkan lebih baik diajari sendiri saja di rumah, nggak usah disekolahkan di RQ atau sekolahkan di Kutab, karena sudah bisa mengajarkan sendiri di rumah satu hari satu halaman ya. Itu sudah cukup sebetulnya. Manfaatnya sudah luar biasa bagi orang tua. Walaupun kadang untuk menghadapi anak ketika belajar sendiri itu tadi ya dihadapkan pada persoalan anak kalau nggak punya teman itu susah karena tidak ada yang dilihat, tidak termotivasi dan sebagainya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, manfaat bagi orang tua yang menanamkan Al-Quran pada anak, kalau di akhirat sudah banyak ya, diantaranya akan diberi mahkota nanti di akhirat. Tetapi ini ada hasil penelitian yang diungkap oleh Abdul Daim Kahil. Anak yang menghafal Al-Quran itu diberi oleh Allah kejernihan otak, kekuatan daya ingat, emosionalnya stabil, sangat bahagia luar biasa, punya kekuatan bahasa karena sangat banyak hafal kosakata, kekuatan logika karena di dalam Al-Quran itu sangat terstruktur kalimat-kalimatnya, dan juga anak bisa pandai berorasi, itu katanya seperti itu. Apalagi kalau orang Arab itu kalau khutbah itu kutipan Al-Quran, kutipan hadis, kutipan syair sangat luar biasa. Kemudian kemampuan membangun hubungan sosial dan meraih kepercayaan diri. Ya, meraih kepercayaan diri. Terhindar dari penyakit akut, kemampuan mengembangkan wawasan dan tingkat pemahaman yang tinggi, perasaan kuat dan stabilitas emosional. Nah ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat dan pengaruh Al-Qur'an terhadap diri anak ya. Ini belum lagi kalau kita ungkap dalil-dalil terkait dengan keutamaan menjadi ahlullahi wa khosotih, menjadi keluarga Allah dan orang-orang istimewa yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya kurikulum yang bisa diterapkan untuk membangun karakter, menanamkan akidah dan keimanan pada diri anak-anak di rumah. Tujuannya untuk memudahkan kita semua dan memantapkan kita semua bahwasannya jalan yang saat ini kita tempuh menanamkan Al-Quran pada anak-anak insya Allah sudah benar. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji bersama tentang bina ibadah, yaitu bagaimana menanamkan dan mengajarkan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz, monggo saya kembalikan waktunya. Alhamdulillah. Setelah kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Jalal, semoga dengan materi menanamkan akidah dan iman ini dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, terakhir beberapa waktu terakhir ini itu ada kejadian yang di luar di luar bayangan, bahwa banyak beberapa anak-anak yang mereka di pesantren, terus mereka hafal Quran, tapi qadarullah kenapa mereka melakukan hal-hal yang di luar
batas gitu. Contohnya mereka ada yang LGBT, terus mereka juga ada yang menggunakan narkoba. Nah, itu kesalahannya di mana begitu Ustadz? Sedangkan ketika di rumah, keluarga, orang tua, bahkan di lingkungan sekolah sebelum mereka ke pesantren, itu mereka sudah dibekali ilmu dan pemahaman tentang agama yang sebegitunya begitu. Mungkin ada bimbingan kepada kami, sehingga ketika anak-anak kami nanti masuk ke jenjang remaja, hal-hal seperti itu bisa kita hindari begitu Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT menjaga putra-putri kita semua. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, proses dalam mentarbiyah anak-anak itu juga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada ya. Ada satu riwayatnya kalau secara sanad lemah, tetapi secara makna itu real ya. Ini berhadapan dengan realitas bahwa mukmin itu berhadapan dengan al-mu'minu baina khamsi syada'id. Ada lima hal yang dihadapi oleh seorang mukmin itu. Apa saja? Satu, mukminun yahsuduhu. Orang mukmin juga tetapi tidak suka iri dan dengki pada mukmin yang lain, dan itu fakta juga ada. Kemudian juga ada munafikun yubghiduhu. Ada orang munafik yang membencinya. Terus kemudian ada nafsun tunazi'uhu, nafsu yang selalu menggodanya. Terus asyaitanu yudilluhu, setan yang menyesatkannya, dan musyrikun yuqatiluhu, orang musyrik yang memeranginya. Jadi proses menanamkan kebaikan-kebaikan itu berhadapan juga dengan proses mempengaruhi keburukan-keburukan pada diri anak. Ya, sebetulnya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berangkat dengan keyakinan bahwa bila kita bersama Al-Quran, dan itu janji Allah, Allah akan menjadikan hijab antara dirinya dengan orang-orang yang tidak suka kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian kalau kita sudah menghafal Al-Quran, ada hal yang juga yang paling penting itu adalah tumbuhkan kecintaan dan niatan yang ikhlas pada diri anak-anak kita. Para orang tua pun juga perlu ikhlas saat mengantarkan anak-anak untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkat keikhlasan kita juga berdampak pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya anak hanya diberi lantunan-lantunan ayat yang bisa dihafal melalui lisan, tetapi tidak disertai dengan penjagaan-penjagaan. Nah, ini yang pertama ya, keikhlasan di dalam memilih yang terbaik untuk anak-anak bersama Al-Quran. Demikian pula ketika ke pesantren. Pentingnya memotivasi anak atau menempatkan niat ini sangat penting. Kadang begini, orang tua ketika memberangkatkan anak-anak ke pesantren itu ada motivasi yang berbeda, dan ini juga akan berdampak. Karena kalau dalam Syekh Muhammad Ar-Rasyid itu di dalam kitab beliau Ar-Raqaiq ketika bicara tentang niat itu begini, husnu al-intihai min husni al-ibtida, akhir yang baik itu bagian dari awal yang baik. Ketika bisa menetapkan awal yang baik, insya Allah akhir dan ending dari sebuah proses itu juga akan baik. Sebaliknya, fasadul ibtidai min fasadil imtiha, atau fasadul intihai min fasadil ibtida. Hasil akhir yang buruk itu seringkali dipengaruhi oleh awal yang buruk pula. Ya, meskipun boleh jadi ada proses tertentu ketika awal yang buruk nanti ternyata berubah menjadi baik. Niat yang penting. Kadang orang tua ketika memberangkatkan anaknya ke pesantren, dia mengatakan begini, nak, kamu ke pesantren agar hafal Al-Quran, agar kamu dijaga oleh Allah, agar kamu bisa menjaga ajaran Allah. Ini akan berbeda dengan mengatakan, nak, kamu kalau nakal, ayah ibunya berangkatkan ke pesantren.
Ya, kamu kalau nakal akan dibawa ke pesantren. Nah, kalau kalimat seperti itu, dia akan mengatakan, oh ternyata pesantren itu tempat anak-anak nakal. Dia itu bengkel. Ya. Dan memang, hadirin yang dirahmati Allah, yang masuk ke pesantren itu bermacam-macam. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah, lingkungan itu penting ya. Lingkungan itu penting, pengawasan itu juga penting. Sebetulnya, ketika lingkungan itu penting, mencarikan lingkungan yang penting juga itu sangat baik. Disinilah kemudian proses di pesantren itu juga dilihat. Memang menghafalkan Al-Quran, tetapi proses yang ada di situ bagaimana? Kan bukan semata-mata menghafal. Yang ada di situ kan juga sangat beragam. Bahkan kadang keberadaan seorang guru itu turut mempengaruhi. Kenapa anak kok bisa terlibat LGBT di pesantren dan sebagainya? Jangan-jangan ada guru yang di situ yang pernah melakukannya atau menjadikan murid santri itu sebagai korban. Nah, seperti ini juga perlu berhati-hati. Makanya sebetulnya kita ketika membekali anak ke pesantren itu, coba kita tanamkan begini. Tanamkan anak itu lebih percaya kepada orang tuanya. Anak itu lebih percaya untuk curhat kepada orang tuanya. Ada satu pengalaman ya, ketika anak di pesantren, kemudian oleh guru itu ditanya di dalam ruang kelas itu. Kalian kalau menghadapi masalah, apa yang kalian lakukan? Banyak macam-macam jawabannya. Ada satu anak yang menjawab, kalau saya menyampaikan masalah itu pada Umi. Nah, atau ada juga aku sampaikan pada Abi, tapi biasanya aku sampaikan pada Umi. Dijawab oleh gurunya, itulah yang tepat. Jadi ketika ada masalah tidak dipendam, tidak disembunyikan, tetapi disampaikan kepada orang tua. Nah, orang tua ketika mendengar seperti curhatan anak dan lain sebagainya, dengarkan dengan baik, dan jangan dibantah. Malah kalau terkait dengan gurunya misalnya, jangan dibantah, oh kamu ini nggak boleh sama guru seperti itu. Didengar saja, agar kepercayaan anak terus tumbuh. Makanya seharusnya pesantren-pesantren itu memberikan kesempatan dan ruang yang luas kepada para santri untuk berkomunikasi dengan para orang tuanya. Ya, seminggu sekali ya cukup lah, seminggu sekali cukup untuk ada kesempatan untuk nelpon. Itu untuk apa? Kesempatan bagi anak untuk curhat, untuk dialog, untuk diskusi dan sebagainya. Karena hubungan antara anak dengan orang tua dan kecenderungan anak untuk kembali kepada orang tua itu bagian dari mana'ah ya, bagian dari imunitas ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang saya akui ya, anak itu kan lebih dekat kepada ibunya, biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Walaupun ada juga yang dekat sekali dengan ayahnya. Nah, kedekatan ini perlu dibangun, belajar untuk berkomunikasi, dan orang tua mengatakan, nah, kalau ada apa-apa bilang Abi, kalau ada apa-apa bilang Umi, kalau ada apa-apa bilang, terus seperti itu. Kalau ada apa-apa di pesantren, kalau ada itu di dengan kawan, dengan ustadz, bilang sama Abi, bilang sama Umi. Nah, keterbukaan ini bagian dari langkah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang harus kita sadari, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses menanamkan kebaikan ini berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat. Karena Rasulullah itu mengatakan, anak itu kan kalau terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya, maknanya apa? Lingkungan. Makanya disebut dengan bi'ah. Bi'ah itu lingkungan yang bisa berpengaruh pada kehidupan anak. Makanya hadirin rahmati Allah SWT, para orang tua pun juga perlu membangun kedekatan dengan para guru, dengan para ustadz dan ustadzah, apalagi kalau anak itu di pesantren ya. Anak itu di pesantren perlu menjalin komunikasi yang baik. Okay. Ayah bunda, saya ingatkan kalau punya anak yang di pesantren, protesnya jangan protes makanan anak saya kok nggak enak, ya.
tempat tidurnya, kasurnya kok atos, kok keras, misalnya. Anak saya makannya kok antri. Oke, jadi cerewetnya orang tua terhadap pimpinan pesantren itu jangan cerewet hal-hal yang sifatnya material seperti ini. Bahkan memang kalau bisa, kalau kita belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim itu, anak kalau untuk urusan dunia sesekali diajari untuk prihatin. Tetapi cerewetnya itu adalah terkait dengan bagaimana pembinaan akhlaknya, bagaimana kemudian guru-gurunya itu bisa memberikan teladan dan contoh yang baik atau tidak, dan lain sebagainya. Itu begitu. Okay. Sekali lagi, hadirin yang dirahmati Allah SWT, langkah proses menanamkan kebaikan berhadapan juga dengan tantangan-tantangan yang ada. Mana yang lebih kuat pengaruhnya pada diri anak kita, itu yang nanti akan membentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah cukup jelas pemaparan dari Ustaz Jalal. Baik, ayah bunda, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, langsung saja Ustaz Jalal ditutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahi khairil asma, bismillahirabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi asbahna wa 'ala Allahi tawakkalna. Bismillahi ala qulubina wa nufusina. Bismillahi ala uqulina wa adhanina. Allahumma gfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya waktub lana ridha wan najah was salah wal falah wal maghfirah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatik warhamna. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatak warhamna warham aba'ana wa ummahatina warham ahlana wa auladana warham dhurriyyatana bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina ri'ayatak far'ana far'a auladana far'a abna'ana wa banatina far'a tullabana wa talibatina far'ana bi ainika allati la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina sitrak fastur auratina wa uyubana wa uyuba abaina wa ummahatina wa uyuba abnaina wa banatina wa uyuba tullabina wa talibatina bisitrikal jamil. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina hifdzak fahfadna wahfad abna'ana wa banatina wahfad ahlana bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Allahumma rizukna wa li awladina wa li tullabina wa talibatina at-taufiq wal hidayah wa rushda wal i'anah wal ridha was siyanah wal hubba wal inabah wad du'a wal ijabah. Allahumma rizukna wa iyyahum nuran fil qalbi wa zinatan fil wajhi wa quwwatan fil amali. Allahumma rizukna najahan fi kulli amr wa nailan li kulli maqsadin warzuqnal qimmata fi darajatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.